Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Memandang Muka. Kita akan membaca dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu, bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, maka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Perbedaan ras, suku, bangsa, perbedaan agama, perbedaan etnis adalah hal yang biasa, dan akan perbedaan itu menjadi sesuatu yang beresiko serius bila tidak dihadapi dengan bijak, bisa menimbulkan perpecahan dan keributan. Sudah sering terjadi kerusuhan antar etnis, antar ras, antar agama di Indonesia, dan bisa saja terjadi di daerah kita berdiam bila bibit-bibit perpecahan karena perbedaan itu tidak dihilangkan. Firman Tuhan melarang kita untuk membedakan orang berdasarkan ras atau warna kulit maupun status sosial. Bila kita melakukan tindakan ini berarti melanggar hukum yang telah Allah tetapkan. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana dituliskan jika ada orang yang kaya, ya ada orang yang sepertinya sebagai orang yang terhormat, ya karena dia memiliki kekayaan, dan kemudian orang membuat perbedaan atau kita membuat perbedaan dibandingkan dengan orang yang miskin. Orang yang kaya dikatakan mendapatkan tempat ya yang lebih baik, ya sedangkan yang orang miskin bahkan hanya disuruh duduk di lantai, bahkan di tumpuan kakinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian dikatakan di ayat yang keempat itu dikatakan ayat yang kelima, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman? Bukan berarti itu hanya orang miskin saja yang dipilih oleh Allah. Dan kalau dikatakan bukankah mereka, yaitu ayat yang ketujuh, bukankah mereka yaitu orang kaya yang menghujat nama yang mulia, ya, bukan berarti juga bahwa semua orang kaya itu menghujat nama Tuhan. Bukan semua orang kaya itu menindas menindas kita atau menyeret kita ke pengadilan. Bukan semua orang kaya itu memiliki moral atau tingkah laku yang buruk. Orang miskin pun banyak yang memiliki sifat-sifat atau moral yang buruk, ya. Jadi ayat-ayat ini yang ditekankan adalah bagaimana supaya kita tidak membuat perbedaan, ya, kepada orang-orang berdasarkan perbedaan suku, ras, atau status sosial. Di hadapan Tuhan semua orang adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya pendidikan yang kita terima yang kadang-kadang membuat kita dan etnis kita merasa lebih terhormat atau lebih rendah dari etnis yang lain. Alangkah indahnya jika semua orang percaya hidup bersama, berdampingan satu dengan yang lain, hidup dalam kesatuan dan dalam ikatan
ikatan kasih Yesus Kristus. Semua orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah memiliki harga yang sama, memiliki harkat yang sama di hadapan Allah. Mereka semuanya menjadi berharga karena ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, sehingga tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan, ya, antara ras yang satu dengan ras yang lain. Ya, jadi mari kita belajar dari ayat-ayat ini untuk kita tidak memiliki sikap hati yang membedakan, sikap pilih kasih, ya, karena perbedaan. Karena kita semua, apalagi saudara-saudara seiman, ya, kita itu adalah memiliki harga yang sama di hadapan Tuhan. Ya, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman pun kita tidak boleh memiliki sikap hati yang seperti itu, karena itu dikatakan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang berdosa, sesuatu yang salah, dan kita mengangkat diri kita yang menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang tersebut. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hati kita. Adakah di dalam hati kita rasa membedakan orang berdasarkan ras, suku, status sosial? Mari kita penuhi hati kita dengan kasih Kristus, sehingga kita bisa menerima semua orang dengan segala perbedaannya, dan kita bisa mengasihi semua orang seperti perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membeli kami dengan harga yang mahal dan harga yang sudah lunas dibayar. Kami bersama saudara-saudara kami seiman lainnya Tuhan adalah orang-orang yang sama harganya, sama nilainya, sama harganya di hadapan-Mu. Tolong kami untuk bisa menghargai orang lain, tidak membedakan orang lain berdasarkan perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan status sosial, tapi kami mengasihi semua saudara-saudara kami seiman, juga orang lain di luar Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.